Halo anak mem, kita lanjut lagi pelajaran kita tentang persamaan kuadrat ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kalau kemarin kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat sudah di kalimat terbuka. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan akar persamaan kuadrat dari bentuk umum persamaan kuadrat itu. Oke. Yang pertama ada memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga rumus kuadratik atau biasanya disebut rumus ABC. Oke. Nah, perhatikan kursor mem ya. Nah, sekarang sudah kita akan belajar memfaktorkan sudah dengan cara distributif. Oke, ini untuk bentuk persamaan kuadrat yang tidak lengkap, ada A, ada B, ada C, seperti itu ya. Jadi biasanya ada A dengan C doang atau A dengan B gitu ya. Oke, perhatikan akar-akar penyelesaian dari contoh yang pertama. 2x kuadrat tambah 2x sama dengan 0. Oke, jadi 2x buka kurung x tambah 1 sama dengan 0. Oke, nah kamu buat ini sama dengan 0, yang ini sama dengan 0. Ini kan udah kalimat terbuka seperti yang kita pelajari sebelumnya. Jadi langsung saja 2x sama dengan 0. Maka x yang pertama adalah 0 karena 0 per 2 0. Oke, x yang kedua positif satunya kita geser ke sini jadi minus 1. Nah, perhatikan kenapa ini bisa jadi seperti ini. Kamu lihat di sini, di kedua ini siapa yang sama? Yang pertama angka 2. Nah, apalagi yang sama yang 2 ini? X. Tapi hanya X pangkat 1. Karena di sini hanya X pangkat 1. Sudah nggak bisa X pangkat 2. Sudah paham ya? Jadi yang kamu keluarkan 2 dengan X. Lalu kamu tulis di dalam kurung sisanya. Setelah kau ambil di sini 2 dan X 1. Maka sisa X-nya ada berapa? 1. Maka kau tulis X. Ini tanda positif. Oke? Dari soal. Nah, di sini setelah kau ambil 2x, maka yang sisa siapa? 0 mem, bukan 0, tapi 1. Oke ya. Kenapa 1? Karena saat ini dikalikan ke dalam aljabar yang kau pelajari di kelas 7. Ini kalau kamu kalikan ke dalam hasilnya harus sama seperti ini. Jadi ini 1, bukan 0. Oke. Lanjut, yang kedua. X kuadrat tambah 8x sama dengan 0. Oke. Apa yang ada di sini dan ada di sini? 8 tidak, karena tidak ada di sini. Siapa yang ada di sini? Berdua, X. Maka kamu keluarkan X. Nah, setelah kamu keluarkan X di sini 1, sisa siapa? X-nya 1. Ini buka kurung artinya kali ya. Tambah ini dari soal. Oke, tambah. Nah, ini 8x. Udah diambil X, sisa siapa? 8. Setelah menjadi kalimat terbuka ini tinggal gampang. X yang pertama sama dengan 0. X yang kedua, X tambah 8 sama dengan 0. Maka X yang kedua sama dengan min 8. Karena digeser ke kanan. Oke? Paham ya? Lanjut soal yang ketiga. A kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Sudah? Ini bentuk selisih kuadrat. Ingat. Rumus yang ini dengan yang ini, untuk soal yang ini dengan yang ini harus tanda kurang. Harus tanda kurang, nggak bisa tanda tambah. Paham ya? Jika kamu ingin memakai rumus yang saya kasih ini harus kurang, dan ini harus bilangan kuadrat, dan ini harus bilangan kuadrat. Jadi soalnya itu harus bilangan kuadrat dua-duanya. Oke? Nah, kalau yang ini bebas, mau tambah ini mau kurang sesuai tanda tak masalah. Yang penting dia, kau ingat yang saya bilang tadi, yang sama itu kamu keluarkan di kurung. Oke? A kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Ini kan A kuadrat. Nah, 9 ini kan bisa kita ubah jadi 3 kuadrat. Karena 9 ini bilangan kuadrat. Nah, jika ada bentuk seperti ini, kedua belah pihak bilangan kuadrat dan ini kurang, ini juga kan persamaan kuadrat ya. Jadi mencari akar-akarnya itu, perhatikan. Langsung tulis di sini A, di sini 3, di sini A, di sini 3. Nah,
Yang kedua, kamu tulis di sini positif 3, di sini negatif 3. Jadi satunya positif, satunya negatif. Lalu sama dengan 0, oke? Nah, ini kamu sama dengan kan 0, yang ini sama dengan kan 0. Jadi A yang pertama adalah minus 3. A yang kedua adalah 3, oke? Nah, akar penyelesaiannya jadi minus 3 dengan 3. Oke, nah sekarang yang ini 9y kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Oke, nah 9 ini bisa nggak diubah jadi bilangan kuadrat? Bisa, jadi apa? 3 kuadrat, y kuadrat tetap y kuadrat. 4 ini bisa kamu bilang jadi bilangan kuadrat, bisa jadi 2 kuadrat. Nah ini kurang. Karena ini kurang berarti boleh gunakan rumus selisih kuadrat ini. Oke. Yang pertama 3y. Ini jadi 3y. Kenapa? Karena di sini ada 2 bilangan yang kuadrat nih. Ada y, ada 3. Kalau tadi 1 aja, paham ya? Tapi intinya ini harus bilangan kuadrat dua-duanya. Nggak boleh hanya y-nya aja kuadrat. Sudah, ininya misalnya 5y kuadrat. Nggak bisa pakai rumus ini. Karena 5 bukan bilangan kuadrat. Paham ya? Nah, jadi ini 3y 2, 3y 2. Lalu kamu bikin di sini tambah, di sini kurang. Jadi salah satunya 3y tambah 2, 3y kurang 2. Seperti itulah terus untuk bentuk yang selisih kuadrat. Oke? Nah, jadi ini sama dengan kan 0, maka 3y sama dengan, pindah sini jadi min 2. Maka y sama dengan min 2 per 3. Oke. Nah, ini 3y sama dengan 2, maka y sama dengan 2 per 3. Oke, paham ya nak ya? Oke nak, mari kita lanjut. Ini masih memfaktorkan, tapi ini memfaktorkan kayak mana? Jika persamaan kuadratnya itu lengkap. Tapi perhatikan ini untuk nilai A sama dengan 1. Jadi yang nilai A itu kan di depan X kuadrat. Udah, di depan X kuadrat ini nilainya 1. Kenapa 1 bukan 0? Iya, kalau 0 berarti 0 dikali X kuadrat 0. Nggak ada lah X kuadratnya ini kan. Jadi dia 1. Oke nak ya. Jadi A-nya 1, B-nya min 5, C-nya itu 6. Perhatikan ya. Nah, jadi yang harus dicari adalah angka P dengan Q. Jadi P dengan Q ini sebuah angka. Tapi perhatikan, yang mau dicari adalah P tambah Q. Jadi kedua angka itu kalau dijumlah hasilnya min 5. Jadi hasilnya dari sini, dari B. Oke. Dan jika dikali hasilnya 6. 6 ini dari nilai C. Oke nak ya. Jadi buat di dalam kotak dulu biar mudah. Kalau nanti sudah paham, tidak usah ada kotak, tak masalah. Paham ya? Ini P, ini Q. Ini P tambah Q, ini P kali Q. Kamu carilah bilangan P, bilangan Q, yang kalau dijumlah hasilnya min 5. Kalau dikali hasilnya 6. Contoh nih, 3 dengan 2. 3 ditambah 2, 5. Ya kan? 3 dikali 2, 6. Tapi 6-nya bener. P kali Q-nya harus 6, ya kan? Nah, tapi ini 5, harusnya apa nak? Min 5. Oke. Cari lagi yang lain. 6 dikali 6 dengan 1. 6 ditambah 1, bukan 6, 7. Iya. 6 ditambah 1 itu 7. Sudah? Nah, 6 dikali 1 berapa? 6 iya betul, 6. Sudah? Apakah itu yang mau kita cari? Tidak. Karena P tambah Q dulu harus min 5. Sementara ini 7, ya kan? Nah, sekarang kita lihatlah ini yang terakhir. Sebenarnya ini banyak kemungkinannya, tapi kamu harus bisa langsung cepat mencari gitu ya. Nah, perhatikan 32 ini adalah clue yang baik. Kenapa? Dia 5, dia 6, udah bener angkanya. Tandanya aja yang salah. Jadi kamu buat tandanya, perhatikan. Biar dia kalau dijumlah negatif, berarti di sini harus negatif 3 ditambah negatif
2. Jadi negatif 5. Nah, bagaimana Mem jika dikalikan? Ini artinya kali ya, nak. Min 3 dikali min 2 berapa, Mem? Ya 6. Kenapa? Negatif kali negatif positif. Jadi yang hijau ini sudah dapatlah kita. Berarti bilangannya siapa? Min 3 dan min 2. Maka kamu buat begini. X kurang 3, X kurang 2. Paham ya, nak ya? Nah, ini karena kita mau cari X-nya berapa, jadi langsung X kurang 3 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Maka X yang pertama itu 3, X yang kedua itu 2. Ini artinya geser ke kanan ya, nak, supaya X-nya sendirian. Paham ya? Nah, untuk soal yang kedua, sudah? Tentukan akar-akar penyelesaian dari X kuadrat kurang 5X kurang 24. Ini masih sama. Untuk A yang di depan X kuadrat itu sama dengan 1. Oke, nak ya. Jadi A-nya itu sama dengan 1. B-nya itu sama dengan min 5. C-nya itu sama dengan minus 24. Oke. Jadi yang harus dicari itu, ingat, sebuah bilangan P tambah Q harus dia min 5. Dari mana? Dari nilai B. Jadi dijumlahkan itu harus min 5, itu dapat dari nilai B. Kalau dikalikan harus dapat min 24. Itu dari mana? Itu dari nilai C. Oke, nak ya. Dari nilai C. Oke, nah kita carilah kemungkinan angkanya. Itu banyak ya, nak ya. Jadi Mem dapatlah, setelah Mem lama mencari, dapatlah P-nya min 8, Q-nya 3. Perhatikan, kalau min 8 ditambah 3 hasilnya min 5. Udah bener ya? Hasilnya B min 5. Nah, kalau dia dikali hasilnya harus C min 24. Berarti min 8 dikali 3 itu min 24. Bener kan? Oke. Jadi angkanya siapa? Angkanya X dikurang 8 dan X ditambah 3. Kenapa tambah 3? Karena ini positif. Kenapa kurang? Karena ini negatif. Oke. Jadi X kurang 8 sama dengan 0. Maka X sama dengan, pindah ke sini jadi positif 8. Nah, X tambah 3 sama dengan 0. Ya kan, maka X sama dengan X yang kedua, 3 pindah ke sini, nyebrang sama dengan, ingat, berubah tanda. Positif 3 jadi negatif 3. Maka inilah akar penyelesaiannya. Oke, nak ya. Lanjut. Nah, perhatikan. Sudah, nak? Untuk nilai A tidak sama dengan 1. Tentukan akar-akar penyelesaian dari ini. Jadi A-nya itu tidak sama dengan 1. Ya, ini A-nya 5. Jadi yang lain daripada 1 A-nya. Oke, nak, caranya begini, perhatikan. Ini A-nya 5, B-nya min 23, C-nya min 10. Oke, nak ya, C-nya min 10. Jadi yang harus dicari adalah, perhatikan, kalau dijumlah hasilnya B min 23. Kalau dikali hasilnya C. Mem, ini kok min 10? Kan harusnya min 10. Iya, karena A-nya tidak sama dengan 1, A-nya ini 5, maka kau kalikan 5 dengan min 10. Jadi untuk P dikali min Q, maka hasilnya min 50. Bukan min 10 ya, karena ada A-nya bukan 1. Mem, kalau 1 dikalikan juga, sebenarnya dikalikan, tapi permasalahannya kalau dikalikan kan hasilnya tetap nilai C, karena kalau dikalikan angka 1 itu berapapun hasilnya bilangan itu sendiri kan. Nah, ini masalahnya kan bukan 1, jadi kalau dikalikan hasilnya pasti berubah, maka hasilnya min 50. Ingat, saya ulangi, kalau A-nya tidak sama dengan 1, A-nya ini kau kalikan dengan C, itulah P dikali Q. Ingat ya, ingat. Nah, setelah melalui hal yang panjang, dapatlah Mem. Min 25 ditambah 2 itu min 23.
Nah, min 25 dikali 2 itu min 50. Jadi kalau dijumlah hasilnya min 23, kalau dikali hasilnya min 50. Oke. Nah, karena ini A tidak sama dengan min 1, ada perbedaan. Perhatikan. Karena ini 5, maka di sini buat 5x, 5x. Kalau tadi hanya x. Karena 1 di depan x kuadrat. Paham? Nah, dikurang 25 karena ini negatif 25. Ditambah 2 karena ini positif 2. Seperlimanya dari mana, Mem? Nah, perhatikan. Karena tadi dia kau kalikan 5, sekarang harus kau balikkan. Jadi, membalikkannya apa? Kebalikan dari perkalian apa? Kan tadi kali, dibagi. Oke, nak? Jadi, ini 5x-nya dibagi 5, hasilnya x. 25-nya dibagi 5, hasilnya 5. Ini tandanya tetap ya. Begitu juga dengan ini, 5x dibagi 5, x. 5-nya mati. 2 dibagi 5, ini kan di luar ya, berarti punya semua ya pembagiannya. 2 dibagi 5, nggak bisa ya, bikinlah 2/5. Jadi cara cepatnya kayak gini, kalau Mem, tidak usah kau tulis sini, tidak usah kau tulis sini. Langsung aja di sini x, langsung di sini x. Tapi pada saat ininya udah dapat, langsung kau bagikan 5, kau bagikan 5. Karena ini udah wajib pasti jadi x, pasti jadi x. Yang ininya aja kau bagikan 5. Kalau tadi A-nya kau kali 5. Kalau A-nya 3 ya berarti kau bagi 3 di sini. Paham ya? Oke, berarti ini x kurang 5 sama dengan 0 atau x tambah 2/5 sama dengan 0. Maka x yang pertama 5 karena min 5 geser ke sini, ya kan? X yang kedua ini positif 2/5 geser ke sebelah kanan, nyebrang sama dengan jadi negatif 2/5. Oke nak ya, terima kasih anak Mem yang baik hati. Sampai sini aja yang bisa Mem jelaskan karena waktunya sudah panjang. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC, kita pertemuan minggu depan. Oke, bye. I love you.